Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Silva Farm yang kami hormati, kami banggakan dimanapun teman-teman berada. Eh, Pada siang hari ini saya akan mempraktekkan aplikasi dari kotoran hewan ayam atau yang kita sering sebut dengan kohe ayam untuk pakan magot. Dalam video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menyimpannya, memfermentasikan, dan pemberian pola makan kotoran ayam ini untuk magot. Fungsi-fungsinya untuk apa? Saksikan videonya. Mari kita tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan di era pandemi seperti ini. Terima kasih. Ini adalah kotoran ayam yang tiap minggu kami dapatkan sekitar 5 sampai 6 ember. Ini sebenarnya bisa dikasihkan ke magot langsung, cuma karena stoknya masih lumayan banyak, kita lakukan pengolahan atau penyimpanannya dengan cara menggunakan fermentasi ya. Dan ini cukup bagus sekali kohe diberikan kepada magot ya. Tentunya ini kohe ini bisa berfungsi untuk mengeringkan media ya. Media yang becek biasanya kalau sudah dikasih dengan kohe ayam ini nanti bisa menjadi kering. Perlu diketahui di dalam kohe ini ternyata tidak hanya kotoran ayam saja, tetapi banyak sisa-sisa makanan dari ayam yang pakan ayam yang terjatuh di bawah kandang ya. Jadi ini tidak ini cukup bagus sekali ya, walaupun ada gumpalan-gumpalan kotoran ayam, tetapi ini sudah bercampur dengan makanan atau sisa pakan yang terbuang ya. Ini cara pemberian E4 fermentasi. Cairan fermentasi kita menggunakan E4 ya, E4 yang warna coklat untuk ternak. Kita satu ember ini kita hanya berikan kira-kira 1 sampai 2 tutup saja ya. 1 sampai 2 tutup saja. Oke. Kemudian kita berikan tetes tebu sekitar 5 tutup, atau kalau mau itu 1 gelas air mineral. Ini 5 tutup. Ini nanti akan digunakan untuk memfermentasi kotoran ayam yang kita dapatkan, karena stoknya cuma lumayan banyak dan kami masih punya stok pakan. Tambahkan air secukupnya saja ya, kira-kira 1 baskom ini mungkin ada 2 literan lah. Jadi kita campurkan dengan air kira-kira 2 liter 1 ember ini. Ini biasanya baunya cukup harum ya, cukup harum, dan warnanya menjadi kecoklatan sampai kehitaman. Ini gunanya adalah untuk fermentasi, karena di dalam tetes tebu itu mengandung bakteri-bakteri yang atau mikroba yang baik dalam penguraian sampah organik, sehingga nanti kohe-kohe yang kita simpan itu tidak menimbulkan bau yang menyengat lagi. Proses fermentasi
Jadi nanti kita berikan cairan-cairan ini di kotoran ayam, cuma perlu diingat jangan terlalu jangan terlalu becek ya, jangan terlalu becek. Jadi posisinya itu tidak terlalu becek dan tidak kering. Karena kotoran ayam ini cukup kering sekali, sehingga kita perlu molase yang cukup banyak. Ini bentuknya seperti ini, tidak terlalu becek dan tidak terlalu kering. Nah, kenapa di Silva Farm menggunakan kohe ayam sebagai pakan maggot? Karena di Silva Farm ini itu selain untuk menghasilkan produk-produk maggot, kami juga berinovasi, berkreasi untuk menghasilkan pupuk kasgot yang berkualitas, sehingga pakan maggot yang kami berikan kepada maggot itu komposisinya adalah 60% sampah dari pasar, 20% sampah dari rumah tangga, dan 20% dari kohe ayam. Ini akan menambah kekayaan unsur hara yang ada di pupuk organik yang kami hasilkan dari budidaya maggot ini. Nah, ini nanti kita tutup ya, kita tutup, dan waktunya tidak mesti berapa lama. Kalau pakan kita sudah habis, kita akan berikan langsung kepada maggot. Nah, biasanya ini penyimpanannya jangan terlalu penuh ya, karena efek dari fermentasi ini biasanya nanti akan mengembang ya. Biopon kami kira-kira ini umur 1 minggu. Ini kita beri pakan sampah organik berupa dari limbah-limbah pasar dan limbah rumah tangga. Ini kondisinya lumayan becek. Nah, kita akan mencoba memberikan pakan kohe ya. Ini kalau becek seperti ini biasanya akan kabur ya, akan kabur maggot-maggotnya. Kemudian kita beri kohe ayam supaya media yang becek itu bisa lebih kering lagi. Ya, kita lihat pemberian pakannya seperti apa. Kita masukkan 1 ember sekalian. Kita ratakan supaya semuanya kebagian ya. Ini adalah kohe yang sudah kita fermentasikan kira-kira 1 minggu ya. Ini sama sekali sudah tidak mengeluarkan bau yang busuk atau bau nggak enak, karena sudah difermentasikan dalam waktu 1 minggu. Nanti biasanya maggot-maggot ini lebih aktif ya, lebih aktif lagi ketika pakannya dengan pakan kohe, karena kemarin sudah di beberapa hari kita memberikan pakan dengan sampah organik dan lain sebagainya. Ini setelah setengah jam kita berikan kohe ayam ya.
maggot-maggot yang kami budayakan cukup aktif ya, dan ini mungkin 4 hari lagi bisa dipanen. Ini cukup aktif setelah kita berikan ini ya, aplikasi ini pemberian pakan kotoran hewan ya. Jadi intinya adalah bagaimana pola pakan maggot itu sendiri harus diperhatikan agar satu, maggot itu tidak gampang kabur. Yang kedua itu agar kasgotnya nanti remah, sehingga kita bisa memanen bekas maggotnya dan kita bisa mengolahnya menjadi pupuk organik ya. Ini seperti itu. Demikian tadi video pembuatan fermentasi untuk pakan kotoran hewan ayam. Yang kami tujukan atau tujuannya adalah untuk menyimpan pakan-pakan maggot yang berasal dari kotoran hewan ayam supaya masih bisa termakan dengan baik, karena biasanya pakan-pakan kita itu stoknya berlebih. Mudah-mudahan video ini menginspirasi teman-teman para pembudidaya maggot di seluruh tanah air. Intinya adalah gunakan pakan apa saja, jangan hanya satu jenis pakan saja, tetapi kita mulailah dengan berinovasi, berkreasi, memberikan pakan yang terbaik buat maggot. Terima kasih, salam dari kami Jirpa Farm, salam sampah doi bunga, salam jadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.